Saudara-saudara, pada hari ini Annette dan saya sudah ada di Abbey House di Australia. Dan mungkin saudara-saudara akan bertanya, mengapakah Jeff dan Annette di Australia? Nah, saya harus jelaskan, kami tidak ada di sini karena lari dari Indonesia karena COVID-19. Tidak, sebenarnya kami sudah akan berangkat ke Israel. Tapi Israel tutup. Baru kami akan ke Jerman untuk melihat cucu kami yang lahir dan anak kami di sana. Penerbangan juga tutup. Jadi kami tukar perjalanan kami ke Australia dulu. Bertepatan dengan kami berangkat ke sini, apa terjadi? Australia juga jadi tutup. Dan sekarang kami masuk ke dalam karantina 14 hari di Australia. Kami terus akan berjuang dan berdoa untuk saudara-saudara. Dan sekarang setelah video yang satu ini, akan ada 5 video lagi yang menunjukkan pesan-pesan dari firman Tuhan untuk kita pada saat COVID-19 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Video yang kedua ini adalah mengenai mengerti bahaya COVID-19. Ini adalah statistik yang terbaru mulai hari ini dan hanya beberapa menit yang lalu. Total kasus di seluruh dunia 245.749. Total meninggal 10.046 orang. Total sembuh 88.441. Total yang masih sakit 147.262. Tapi dari semuanya itu, yang sakit ringan 139.884 atau 95% dari semua kasus. Yang sakit berat atau gawat 7.378 atau 5%. Dan persentase ini sedang menurun. Jumlah orang yang sedang dapat COVID yang ringan meningkat persentasenya. Menurut Johns Hopkins University, ini terjadi karena sekarang lebih banyak testing. Dan jauh lebih banyak orang yang sakit ringan yang sedang ditemukan. Dan jumlah yang sebenarnya mungkin 10 kali sampai 50 kali lebih banyak daripada yang sudah dilaporkan pada saat ini. Tapi yang menarik di Wuhan di China, 96% dari kasus di sana sudah pulih. Dan di luar Wuhan di China, 99% sudah pulih. Jadi ini tidak terlalu berbahaya, khususnya untuk generasi muda. Orang-orang tua yang mempunyai penyakit-penyakit yang lain tergolong di dalam keadaan berbahaya. Kita harus jaga mereka, pelihara orang tua, supaya mereka di dalam saat krisis ini merasa aman di dalam persekutuan gereja Tuhan. Video yang ketiga ini, kita akan melihat pesan firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 5. Di mana firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk kita one-on-one up dengan Tuhan. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan. Dia menyediakan meja. Ada meja perjamuan kudus. Ada meja makan bersama-sama dengan keluarga. Dan kita bisa makan dengan aman. Karena Tuhan menyediakan meja ini buat kita. Dan walaupun ada lawan. Dan lawan kita saat ini COVID-19. Beriman dan percaya bahwa Tuhan menjaga engkau dan rumah tanggamu. Dalam nama Yesus. Amin. Ini adalah video yang keempat. Pesan firman Tuhan. Ini adalah pesan khusus tentang bagaimana kita harus tetap bersekutu dan komsel atau satu keluarga dengan satu keluarga. Kayak Chevruta atau Havruta yang seperti yang Pak Edi bilang. Nah ini dari Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi sebagai berikut. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ibadah kita memang ada ibadah raya, ada ibadah komsel, ada juga ibadah one-on-one. Semua ini yang kita bisa laksanakan. Pada saat ini mungkin kita harus istirahat dari ibadah umum, tapi kita tetap bisa beribadah dalam komsel, atau lebih kecil lagi, satu keluarga ketemu satu keluarga. Baca firman Tuhan, saling mendoakan, saling mendorong, saling menasihati, bahkan mungkin adakan perjamuan suci bersama-sama. Lalu firman ini lanjutkan berkata, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudara, ibadah adalah kekuatan persekutuan. Ya, kita tunduk kepada nasihat dari pemerintah karena kita bukan umat pemberontak. Tapi kita tetap bersekutu supaya kita membangun iman, percaya kepada firman, percaya kuasa Roh Kudus, dan melihat Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah krisis ini. 3. Ini adalah video yang kelima. Ini saya mau memberikan pesan firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ini boleh dikatakan adalah one-on-one out atau amanat agung. Pada saat ini saya sedang berdiri di belakang atau di depan saya punya pohon. Kalau bahasa Inggris disebut mulberry tree. Ini salah satu pohon Alkitabiah. Banyak buahnya yang manis sekali. Dan kita juga dipanggil untuk berbuah. Dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Pada saat ini ada ketakutan, kegelapan, kekelaman di berbagai tempat. Dan justru di dalam saat seperti ini, kita sebagai orang percaya harus menjadi terang Tuhan. Menyatakan kasih, menyatakan kesabaran, menyatakan hikmat, menyatakan kuasa Tuhan. Supaya kita boleh menjadi berkat di antara masyarakat di mana kita hidup. Bahkan dijanjikan, mungkin ini merupakan pemanasan pada zaman ini. Kita akan melihat yang jauh lebih dahsyat di masa depan. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 6 sampai 16. Tapi di sini firman Tuhan berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya bagimu. Jadi kita harus menjadi terang di tengah-tengah hal ini. Belajar sekarang lewat pengalaman kali ini, supaya di masa depan kita benar-benar akan melihat Allah menjawab dan menggenapi janji-janjinya. Percayalah terus kepada apa yang Tuhan sudah sabdakan kepada kita. Dalam video yang ke-6 ini, saya mau mendorong kita semua untuk tingkatkan doa dan penggalian firman. Jadi kita menggunakan kesempatan yang ada sekarang sebagai satu kairos. Ya, kita akan berdoa untuk orang yang lain. Kita akan bersaksi kepada orang yang lain. Tetapi kita juga perlu menggali di dalam firman Tuhan. Siapkan diri dengan persenjataan Allah. Di dalam persekutuan intim dengan Bapa, persekutuan intim di antara sesama kita, persekutuan dengan orang di luar, supaya kita membagikan kasih Kristus kepada mereka. Jadi tingkatkan doa, belajar firman Tuhan, karena di dalam masa depan, Wahyu 6 sampai 19, itu betul-betul akan menakutkan dunia. Kalau kita tidak bisa menjadi saksi Kristus di dalam masa yang sekarang ini, kalau kita penuh ketakutan, bagaimana di masa depan? Gunakanlah ini sebagai kesempatan. Tingkatkan iman, tingkatkan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama, supaya kita akan menang. Jangan takut, Tuhan menyertai kita.